Oke guys, balik lagi di channel YouTube Profit Partner. Nah, di video kali ini gue bakal bikin video pembahasan lagi buat kalian semua, khususnya para trader. Ada sesuatu yang menarik guys untuk dibahas, dan gue coba pengen ngulik di video kali ini. Di video kali ini kita akan bahas antara robot trading versus manual trading, itu mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini terbesit aja di pikiran gua karena mungkin di antara para trader, baik itu pemula ataupun orang yang sudah lama terjun di dunia trading ini, masih mungkin ada kepikiran guys, enaknya trading itu menggunakan robot ataupun kita trading manual. Dan kalaupun kita jalankan kedua-duanya, apakah bisa dan mana yang lebih menguntungkan. Oke, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang pengen coba belajar trading dan coba pakai pengen coba trading menggunakan robot, kalian bisa join di grup Discord gua yang ada di deskripsi. Di situ gua sharing banyak indikator ataupun strategi trading secara gratis, dan ada juga beberapa EA ataupun robot yang gua share di situ, guys. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini, robot trading versus manual trading, mana yang lebih menguntungkan. Nah, di sini gua bakal bahas berdasarkan pengalaman gua dan sudut pandang gua sebagai orang. Kalau dibilang gua awam dengan trader, gua nggak terlalu awam karena gua udah trading itu dari tahun 2016. Jadi sudah cukup lama ya, 2016 ke sekarang 2025, hampir 10 tahun. Tapi gua di sini berkacamata sebagai seorang trader yang kalau dibilang gua jago, enggak. Gua juga masih sering loss guys kalau dalam trading. Oke, gua udah siapin beberapa pembahasan, nanti kita bakal coba ulik satu persatu di sini guys. Nah, di sini gua udah siapin sebuah materi yang mungkin kita bakalan enak untuk bahas bersama-sama guys. Nah, oke guys, sorry ya guys ya, ini terpaksa gua record ulang karena gua record itu semalam pas lagi hujan deras. Pas gua lihat hasil recordannya, ternyata suaranya ada noise yang cukup mengganggu guys. Jadi ini gua akan bahas ulang, gua akan record ulang, kita akan bahas sesuai dengan topik yang tadi yang semalam udah gua bilang, robot trading versus manual trading, itu mana yang lebih untung. Nah, sebelum masuk ke mana yang lebih untung, kita pahami dulu guys hal basicnya dulu, apa itu robot trading dan apa itu manual trading. Nah, kita coba cek di definisi singkatnya. Nah, ini gua jelasin secara singkat aja biar kalian lebih mudah untuk memahami. Untuk robot trading sendiri itu bisa dibilang yang namanya EA atau Expert Advisor. Nah, itu sejenis sebuah script ya, script logic, kalau kalian tahu coding, nah itu sejenis seperti itu. Jadi nanti untuk semua parameter yang diperlukan untuk kalian menganalisa pasar, kalian masukkan ke dalam logic itu. Nah, nanti dari logic itu akan melakukan order, sell ataupun buy berdasarkan parameter yang udah kalian tentukan. Nah, di sini udah ada keterangannya, itu adalah sistem otomatis yang mengeksekusi buy atau sell berdasarkan algoritma tertentu. Nah, ini yang gue bilang tadi, ada parameternya. Kalian robotnya itu trading berdasarkan apa? Berdasarkan indikator kah, atau berdasarkan candle kah, atau ya ada banyak macam logic yang bisa kalian tanamkan di algoritma robot kalian. Nah, itu tergantung dari strategi trading kalian itu menggunakan strategi apa. Nah, biasanya robot ini digunakan di platform seperti MetaTrader. Nah, ini hanya untuk di MetaTrader guys, yang ada di PC atau laptop. Jadi kalau kalian tradingnya menggunakan Android, itu nggak bisa dipasang robot.
Dan juga robot ini dipasangnya di VPS guys ya, di virtual private server. Jadi dia bisa nyala 24 jam tanpa kalian harus khawatir robotnya ini bakalan mati atau mati listrik. Nah, contoh misalnya kalian dari PC atau laptop kan ada kalanya mungkin laptop kalian habis atau laptop PC kalian mati gitu. Atau koneksi internet kalian terputus. Nah, itu ada kalanya yang seperti itu. Kalau di VPS itu enggak guys. Jadi dia nyala 24 jam terus-menerus. Selanjutnya yang kedua, manual trading. Nah, untuk manual trading ini trader sendiri yang melakukan analisis dan mengeksekusi order. Jadi untuk manual trading ini sepenuhnya keputusan buy atau sell itu ada di keputusan tangan kalian guys untuk manual trading. Nah, di sini ada perbandingan kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing aspek tadi dari robot trading dan manual trading. Nah, di sini ada aspeknya. Untuk robot trading, kecepatan eksekusinya itu sangat cepat dan konsisten. Karena seperti yang gue bilang tadi, dia ditanamkan logic dan nyala 24 jam di VPS. Jadi ketika logiknya, ya betul. Jadi ketika logiknya itu yang berdasarkan kalian buat strateginya seperti apa, ketika dia ketemu order sell atau buy-nya, dia langsung eksekusi guys. Jadi nggak pakai mikir-mikir lagi. Jadi hanya dia tuh bergerak sesuai logic yang kalian tanamkan kepada robot itu. Nah, manual trading itu tergantung reaksi trader. Nah, kadang reaksi trader itu ada miss guys dalam menganalisa. Kadang kita trading juga kalau kita manual ya, ini yang gua alami, kadang kita nggak sesuai rules yang udah kita tentukan. Jadi kita menggunakan strategi apa? Nah, ketika strateginya itu sebenarnya di market itu nggak masuk strateginya, cuman kita kadang maksain masuk. Nah itu. Selanjutnya emosi. Ini yang gua suka dari robot trading. Jadi dia tanpa emosi, full logika. Jadi dia seperti yang gue bilang tadi, berjalan seperti dengan strategi apa yang kita tanamkan kepada robot itu. Dan kalau manual trading itu rentan emosi. Nah, jadi ketika mungkin kalian lagi ada masalah kehidupan atau masalah yang lain ya. Nah, itu kalau kalian bawa ke trader, kalian sedang trading sementara pikiran kalian lagi kacau. Nah, itu kadang mempengaruhi hasil dari trading kalian. Nah, selanjutnya untuk kustomisasi untuk robot trading sendiri itu butuh skill coding atau EA siap pakai. Nah, seperti yang gue bilang tadi, untuk robot trading ini kita memerlukan coding. Jadi kalau kalian pengen bikin EA sendiri itu kalian harus punya skill coding. Nah, atau kalau kalian nggak punya skill coding, kalian juga bisa beli EA yang banyak dijualan di internet guys. Nah, seperti gua trading pakai EA. Nah, itu gua jujur gua trading pakai EA itu dari tahun 2016 dan gua dulu beli robotnya. Dulu cukup lumayan mahal ya, harganya 10 juta. Ya emang sesuai sih dengan memang sesuai dengan coding yang tertanam di logic robot tersebut. Karena menurut gua itu robotnya powerful banget, ada semua aspek ada guys. Nah, selanjutnya untuk manual trading, kustomisasinya itu fleksibel dengan kondisi pasar. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan ya. Kalau manual trading kita ya, kalau kita mau trader ya langsung kalau kita mau trading kita langsung nyalain laptop atau HP kita, terus buka MT4 langsung trading. Tapi kalau kita mau pakai robot itu butuh kustomisasi. Kita harus punya robotnya, terus kita punya VPS-nya, terus kita harus sewa VPS-nya dan kita harus install gitu. Nah, selanjutnya pemantauan. Pemantauan untuk robot trading itu bisa jalan 24/7 tanpa harus dilihat seperti yang gue bilang tadi. Kita pakai VPS di situ. Jadi 24/7 dia mantau setiap market yang kita tanamkan robotnya guys. Kalau untuk manual trading itu butuh waktu dan tenaga untuk memantau chart. Nah, balik lagi, kalau kalian punya waktu luang dan ingin kerjaan kalian itu full trading setiap hari,
Nah, kalian mungkin bisa coba manual trading, cuman kalau ya seperti gua juga jujur untuk kerjaan utama gua juga bukan di trading. Jadi gua content creator dan juga sekaligus dropshipper untuk kerjaan utama gua. Jadi gua nggak bisa pantau 24/7 untuk trading. Dan juga gua trading manual itu ya bisa dibilang untuk trading menggunakan robot gua 70% dan trading manual itu 30%. Nah, gua hanya ya paling sesekali aja untuk open posisi ketika ada sinyal yang emang benar-benar valid, guys, untuk kondisi sekarang ya. Nah, selanjutnya adaptasi pasar kurang adaptif saat kondisi ekstrim untuk robot trading. Nah, ini mungkin yang jadi kelemahan atau kekurangan robot karena dia itu berdasarkan logik ya, dan juga setiap market itu setiap harinya berubah-ubah. Jadi perlu adanya adaptasi untuk segala macam robot, guys, kepada market agar hasilnya itu lebih maksimal. Dan gua jujur gua untuk trading menggunakan robot, gua sering sekali melakukan backtest. Jadi per berapa bulan gitu, berapa periode, nah itu gua backtest robotnya ketika di market tahun ini gimana bentukannya, untuk market sebelumnya gimana. Nah, itu gua lakukan backtest agar gua dapet hasil yang maksimal. Jadi karena ada keadaan market yang berubah, nah gua terpaksa harus selalu mengimbangi market. Nah, jadi agar profit kita itu bisa konsisten dan juga lebih profitable. Nah, untuk manual trading itu bisa langsung ubah strategi saat pasar berubah. Nah, itu enaknya kalau kita manual trading kita 100% yang handle. Kalau robot trading itu sepenuhnya di tangan robot. Tapi kalau gua nggak 100% robotnya itu gua lepas. Jadi tetap robotnya itu gua setir. Jadi ketika ada perubahan market, gue langsung matikan robotnya dan gue take over secara manual. Dan ini jujur butuh pengalaman yang lebih, guys, agar bisa mendapatkan profit yang maksimal. Nah, selanjutnya untuk biaya, untuk robot trading itu kita perlu beli. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian punya skill coding, kalian tinggal bikin aja. Atau kalian punya strategi yang menurut kalian cocok banget, bagus banget untuk trading. Nah, kalian tinggal mungkin bisa sewa jasa coding untuk membuat robotnya, atau kalian juga bisa beli. Nah, beli ini ya seperti yang gue bilang tadi ya, gue aja di tahun 2016 harga robotnya itu 10 juta. Dan ya gue nyampe sekarang gue update terus untuk settingan robotnya agar lebih profit. Kalau kalian mau coba pakai robotnya juga boleh ya, kalian hubungin kontak WA yang ada di deskripsi gua. Selanjutnya untuk manual trading itu kita hanya membutuhkan modal dan biaya trading. Jadi nggak perlu lagi untuk sewa robotnya atau beli robotnya, ataupun kalian harus beli VPS untuk ditanamkan software robotnya itu ke dalam komputer kalian. Nah, ini bab yang ketiga ya, mana yang lebih untung antara manual trading atau robot trading. Nah, ada beberapa konteks ya, tergantung konteks kalian itu posisinya di mana. Kalau robot trading itu cocok jika kamu ingin punya passive income atau tidak punya banyak waktu dalam melakukan trading. Terus selanjutnya kalau kamu suka sistematis dan anti ribet. Nah, saran gua kalau buat kalian yang baru awam banget terjun ke dunia forex, saran gua mending kalian tradingnya pakai robot dulu, sembari kalian itu belajar trading secara manual. Karena apa? Karena kalau kalian di awam banget nggak tahu apa-apa tentang trading, kalian tiba-tiba langsung trading manual, deposit langsung gede, terus kalian tradingnya nggak keruan, lotnya nggak karuan, nah itu cepet banget MC-nya, guys. Karena dulu jujur gue seperti itu. Gue waktu awal-awal mengenal forex, mengenal trading forex ya, gue trading manual, gue keluarin dana, terus gue langsung trading. Gue masih belum paham nih gimana caranya trading, gimana cara mengatur lot. Nah, itu gue belum paham, guys. Jadi gue waktu itu ya sempat habis juga ya dulu pas awal-awal kenal forex ya.
Terus selanjutnya untuk robot itu kamu pakai strategi kuantitatif. Mau pakai grid, martingale, scalping cepat dan lain-lain. Nah, ini tergantung dari strategi robot ataupun strategi AI yang ditanamkan ke logiknya. Selanjutnya kamu bisa tes dan optimasi robot. Nah, ini enaknya robot tadi, robot trading seperti yang gue bilang. Itu kalian bisa backtest strateginya dan forward test. Nah, jadi kalau kalian punya strategi yang bagus, kalian tanamkan ke robot, kalian bisa backtest selama 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, itu robotnya gimana, tahan di semua segala kondisi market atau enggak. Dan juga bisa di forward test, kalian bisa coba di demo account dulu, atau kalian mau coba di real account tapi yang depositnya nggak terlalu gede juga bisa. Nah, selanjutnya untuk manual trading cocok jika kamu suka analisis teknikal dan fundamental. Nah, kalau kalian suka analisa, baca chart, terus baca berita, nah kalian bisa trading manual. Atau kalau kalian punya waktu untuk memantau market. Nah, jadi seperti yang gue bilang, kalau kalian memang mau menjadikan trading ini sebagai kerjaan utama kalian, ya artinya kalian harus full meluangkan waktu dan tenaga kalian untuk trading. Kalau gua seperti yang gue bilang, gua nggak jadikan trading ini sebagai kerjaan utama. Ya jadi ya gua 70% menggunakan robot dan juga 30% tradingnya manual. Terus selanjutnya kamu bisa kontrol emosi dan disiplin. Nah, ini cocok. Kalau kalian bisa kontrol emosi dan disiplin, jujur untuk trading ini itu yang sangat sulit itu adalah untuk kontrol emosi dan disiplin, apalagi ketika kalian salah arah untuk open posisinya, dan ketika kalian sedang floating minus yang gede. Nah, itu emosi kalian itu pasti udah kacau ya guys ya, udah nggak karu-karuan. Dan disiplin, nah ini yang susah guys, disiplin jujur ini sesuatu yang sangat sulit. Jadi kalau kalian punya strategi yang bagus, tapi kalau kalian nggak disiplin dalam menjalankan strategi tersebut, ya nggak bakalan profit juga kalian tradingnya. Karena kadang ini berdasarkan pengalaman gua, ya kita udah trading udah cukup mendapatkan profit, tapi gara-gara kita nggak disiplin, oh ternyata harusnya ini udah cukup tapi kita masih membuka open posisi lagi, walaupun sebenarnya kadang di market itu nggak sesuai dengan strategi yang kita punya. Nah, itu yang membuatkan kita jadi loss ataupun margin call sebenarnya. Nah, manual trading ini cocok jika kamu ingin belajar memahami market lebih dalam. Nah, ini yang penting guys. Yang gua jalani itu adalah gua seperti yang gue bilang, gua trading 70% menggunakan robot dan 30% manual. Gunanya apa? Gua trading manual ini adalah untuk belajar memahami market ini lebih dalam. Jadi ketika kalian udah paham marketnya, terus ketika robot kalian itu sedang ada mungkin badai ya, trouble, kalian bisa handle guys. Jadi misalnya apa open posisi yang dilakukan oleh robot itu ternyata di marketnya nggak sesuai. Nah, kalian bisa menghandle karena kalian udah memahami marketnya lebih dalam. Nah, ini bagian yang terakhir, kesimpulan. Robot trading bisa lebih untung kalau diprogram dengan benar, diuji dengan baik, dan dipakai sesuai dengan kondisi pasar. Nah, tapi untuk manual trading bisa lebih fleksibel dan adaptif, terutama di pasar yang volatil atau saat news besar. Nah, mungkin segini dulu guys ya untuk video kali ini. Mungkin kalian bisa paham dari apa yang gua jelasin, tinggal keputusan itu ada di tangan kalian. Kalian lebih memilih untuk trading menggunakan robot ataupun trading manual, itu balik lagi ke kalian. Di sini gua udah jelasin plus minusnya untuk dari trading menggunakan robot dan juga trading manual seperti yang udah kita bahas tadi sama-sama. Oke, jadi mungkin segini dulu. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Jika kalian masih ada yang ingin tanyakan, kalian bisa kolom komentar atau kita diskusi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.